Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Saudara-saudara sekalian, pada hari ini kita akan bahas tentang manajemen otonomi daerah. Otonomi daerah atau lahirnya sebuah embrio pemerintahan daerah itu adalah melalui kajian, baik itu tingkat DPR, tingkat pemerintahan kabupaten. Dari embrio otonomi daerah tersebut, kemudian tingkat DPR provinsi, tingkat pemerintahan provinsi, kemudian tingkat DPR pusat, dan sampai ke tingkat pemerintah pusat. Jadi lahirnya sebuah otonomi daerah adalah, pertama, kajian dasarnya luas wilayah. Apakah memenuhi syarat dari wilayah yang diusulkan untuk berotonomi? Kemudian yang kedua adalah jumlah penduduk. Kemudian yang ketiga adalah potensi ekonomi di daerah embrio otonomi daerah tersebut yang mau diusulkan. Kemudian di luar dari itu adalah yang tidak kalah pentingnya adalah potensi sumber daya alam dan potensi sumber daya manusia di calon daerah otonomi tersebut. Mendirikan sebuah pemerintahan otonomi daerah, tentunya bakal pemimpin daerah tersebut harus memiliki jiwa-jiwa visioner, memiliki jiwa idealis, kreatif, inovatif, dan terutama tidak kalah pentingnya mampu mentransportasi hasil-hasil pembangunan secara nasional maupun daerah-daerah di sekitarnya. Selama ini saya melihat pemerintahan otonomi daerah berlomba daerah itu mendirikan pemerintahan otonomi daerah, tetapi sumber pembiayaannya masih terfokus di pusat, yaitu pemerintahan pusat atau APBN pusat, ya tentunya melalui kementerian-kementerian terkait dalam rangka sumber-sumber pembiayaan itu. Maksudnya sebuah otonomi, pemerintah memberikan tentang peraturan otonomi daerah itu di samping sebagai tuntutan rakyat untuk percepatan pembangunan secara keseluruhan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama untuk percepatan kesejahteraan rakyat menuju kepada cita-cita negara Republik Indonesia sesuai di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Seorang pemimpin otonomi daerah tentunya kalau mau ingin kita sepakat rakyat di daerah mana saja untuk memilih pemimpin itu harus memenuhi beberapa kriteria. Karena terutama sekarang itu di era reformasi, era penerapan demokrasi langsung, pemilihan secara langsung, ya karena memang kenapa tidak bisa dihindari itu money politik, karena memang demokrasi langsung kita lahir itu dalam keadaan lapar rakyatnya, jadi sampai sekarang itu masih terbawa-bawa. Ada istilah awam, istilah umum yang bukan rahasia umum lagi, bahwa saat sekarang itu mau jadi kepala daerah, mau jadi apa saja itu gampang, mudah, tapi dengan catatan mobilisasi finansial mendukung. Nah, itulah yang kita sayangkan. Kalau kita kembali menoleh sejarah perjalanan bangsa Indonesia itu,
penerapan demokrasi langsung yang betul-betul murni itu adalah pemilihan presiden pada zaman Orde Lama, yaitu terpilihnya Presiden Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia, yaitu pada pemilu pertama di Indonesia dilaksanakan, yaitu pada tahun 1955. Di saat itu menurut sejarah yang kita baca atau yang kita kaji ke belakang, bahwa betul-betul murni pada saat itu. Nggak ada yang pakai uang, pakai sembako dan segala macam. Sama juga pemilihan DPR di zaman itu, mulai DPR kabupaten, kota, pemilihan DPR provinsi, apalagi DPR RI. Tapi di era reformasi sekarang ini, itu masalah praktek money politik dalam pelaksanaan demokrasi itu bukan rahasia umum lagi. Sudah bukan rahasia umum lagi. Nah, makanya banyak melahirkan, mohon maaf sekali, itu pemimpin-pemimpin yang tidak capable, tidak berintegritas, karena dia didukung, memiliki kemampuan finansial untuk mobilisasi massa, membayar suara, maka terpilihlah dia. Maka banyaklah yang lahir mewakili rakyat yang dalam artian tidak punya kapasitas integritas yang bagus. Sekarang pertanyaan bagi kita semua, bagaimana kita akan berhasil membangun sebuah daerah bila mana pemimpinnya tidak memiliki kapabilitas intelektual, yaitu atau dengan kata lain kemampuan apa istilahnya empirik dan empiris. Malahan banyak yang terjadi sekarang ini, kalau sudah selesai menjalankan 2 periode tugasnya jadi kepala daerah, dia berusaha lagi untuk datang duduk di DPR RI, karena kan sudah banyak uang simpanan ini pada waktu dia jadi bupati. Ini bukan rahasia umum lagi, jadi cari pengamanannya, datanglah, memasukilah partai untuk jadi DPR RI, datanglah berkantor di DPR RI sambil menikmati hasil-hasil empute yang dikumpul kemarin pada saat menjabat. Karena ini saya berani mengatakan itu, saya bertanggungjawabkan. Jadi maksudnya ke depan kita memilih kepala daerah itu apa, pemerintahan kota, pemerintahan kabupaten maupun pemerintahan provinsi, kita rakyat harus sadar, kita harus filter. Ini orang yang kita pilih ini benar nggak dia akan komitmen, atau hanya dia memberikan janji-janji politik yang bohong belaka. Ketika dia terpilih, ya dia jalan semuanya, nggak, siapa kamu kan rakyat, saya kan kepala daerah, saya kan gubernur, saya kan bupati, saya kan wali kota. Itu yang kita perlu hindari, saudara-saudara sekalian. Seorang pemimpin otonomi daerah itu yaitu harus memiliki jiwa atau komitmen keberpihakan kepada kepentingan rakyatnya, terutama kepada kesejahteraannya. Kemudian memiliki visioner atau program kemajuan daerah otonomi itu sendiri, dan memiliki terutama jiwa membangun. Yang tidak kalah pentingnya adalah seorang kepala daerah itu harus bersih, bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sama juga calon anggota DPR, sama juga rakyat harus pilih-pilih. Kalau kemarin waktu jadi bupati kemudian korupsinya banyak, dia mau masuk lagi mencalonkan jadi DPR RI, kenapa kamu harus pilih lagi? Kenapa saudara-saudara harus pilih lagi? Sudah tahu orangnya koruptor. Jadi itulah, jangan kita jebak hak kita selama 5 tahun atau 10 tahun dengan uang 100.000, 200.000 atau paket sembako. Betul-betul kita memiliki, kita filter calon yang akan mewakili kita, baik itu sebagai kepala daerah maupun sebagai anggota DPR, baik itu DPR kabupaten kota, DPR provinsi maupun untuk DPR RI. Kemudian memiliki jiwa manajerial. Jiwa manajerial itu dalam pemerintahan yaitu terutama dalam penempatan aparatur sipil negara dan pihak-pihak yang terkait dengan pemerintahannya itu
Jangan dia banyak melaksanakan praktek kolusi, karena keluarganya, iparnya, saudaranya, maka jadilah kamu kepala dinas supaya kau jaga keamanan anggaran itu, supaya lancar setorannya setiap 1 tahun anggaran. Karena itu bukan rahasia umum lagi bahwa praktek yang terjadi hampir 90% kepala daerah di Indonesia itu ketika dia duduk itu bukan rahasia umum lagi, bahwa adalah mengumpul PP proyek itu, umpeti-umpeti dan lain-lain, pengurusan-pengurusan pihak swasta yang terkait dengan pemerintahan. Nah, itulah seharusnya KPK di sini harus tegas, kalau perlu memasang KPK itu di tiap pemerintahan kabupaten untuk mengawasi itu. Kalau kita mau ingin Indonesia ini pelaksanaan pembangunannya itu merata, adil, dan untuk cepat mencapai daripada cita-cita bangsa negara Republik Indonesia itu mencapai masyarakat adil dan makmur, praktek korupsi, kolusi, nepotisme itu harus dibumi hanguskan di bumi Indonesia ini. Kemudian mampu berkomunikasi. Seorang kepala daerah itu harus mampu membangun komunikasi. Jangan ada jarak dengan rakyatnya dalam memimpin, dalam jadi pemimpin itu. Sewaktu-waktu dia harus turun di lapangan, melihat langsung kejadian. Nah, jangan hanya menunggu laporan dari stafnya, dari bawahannya, dari kepala dinasnya. Semua itu kan kalau namanya bawahan itu asal Bapak senang, nggak ada yang menceritakan ketidakberhasilannya di lapangan. Ya mohon maaf sekali, kita kopi-kopilah sedikit prakteknya ini Bapak Presiden kita yang mulia, yaitu Bapak Presiden Joko Widodo. Nggak usahlah terlalu jauh-jauh, kita ikutin aja beliau itu. Jiwa kesederhanaannya, pakaian apa adanya, tidak terlalu protokoler seperti apa yang dimakan di pinggir jalan dia singgah beli, dia makan. Adapun ada yang disampaikan atau yang diisukan hal-hal yang lain itu kan namanya isu politik itu. Yang pada prinsipnya saya tidak ada keberpihakan, saya berbicara ini objektif. Saya tidak subjektif, bahwa ya untuk sementara sekarang ini Bapak Presiden kita ini ya mungkin mengatakan bahwa ada yang senang ada yang tidak. Tetapi nanti ketika beliau sudah purna, mudah-mudahan kita mendapatkan lagi pemimpin yang betul-betul sama dengan beliau ke depan. Jangan sampai kita mendapatkan lagi atau timbul penyesalan bahwa aduh seandainya Pak Jokowi dulu bagus sekali, pelaksanaan pembangunannya, orangnya sederhana, pembangunannya real, nyata, kemudian merata dari Sabang sampai Merauke, jadi apa istilahnya jangan sampai timbul penyesalan. Jadi keinginan saya kita memang saatnya lahir pemimpin-pemimpin seperti dengan Pak Jokowi, nggak menggunakan manajemen satu telunjuk, main komando, garis komando. Kita memerintah mengarahkan orang yang betul-betul dia bisa terima. Jangan ada semacam ya kita hilangkanlah seperti rezim-rezim terdahulu. Sama juga di pemerintahan otonomi daerah. Di sini saya akan bahas banyak karena pada waktu penelitian saya kemarin itu saya meneliti 8 kabupaten, 2 kota dan 2 provinsi, karena saya punya disertasi penelitian di serata 3, yaitu analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemerintahan otonomi daerah dalam rangka membangun daya saing. Jadi sejalan dengan dari apa yang saya katakan tadi. Jadi banyak teman-teman yang saya dapatkan bahwa banyak sekali itu kepala daerah naik jadi pemimpin daerah itu hanya mengumpul kekayaan sebanyak mungkin, mengumpul uang dan dolar sebanyak mungkin. Kemudian dia simpan di mana? Ada yang simpan di luar negeri, ada yang simpan di mana titip di perusahaan. Kemudian dia membeli rumah di Jakarta, rumah mewah yang harga puluhan miliar, 1 buah, 2 buah, 3 buah. Membeli hotel di daerah lain dengan mengatasnamakan orang lain. Membeli tanah aset-aset yang besar mengatasnamakan orang lain. Banyak sekali itu. Karena kenapa di pemerintahan itu bukan seperti kita orang swasta. Orang swasta itu bagaimana caranya menciptakan ide-ide, kita bisa mendapatkan uang dan kita bisa untung. Tetapi
orang-orang yang berkecimpung di pemerintahan itu bagaimana caranya dalam 1 tahun anggaran pemerintah yang digontorkan kepada daerah itu atau institusi itu, bagaimana caranya habis. Ya caranya adalah disulap-sulap lah itu sistem administrasi. Bahkan banyak yang saya ketemukan SPJ itu mereka dibuatkan itu datang di Jakarta ketemu dengan pimpinan hotel, dibuatkan tanda terima kwitansi, kemudian pembelian kendaraan-kendaraan dinas dan segala macam. Nah, untuk pertanggungjawaban administrasi supaya uang itu bisa dicarikan. Ini bukan rahasia umum lagi dan ini saya pertanggungjawabkan. Jadi tetapi untuk kita mendapatkan pemerintah daerah yang baik, yang ideal, yang diharapkan oleh rakyat adalah betul-betul mampu berkomitmen pada saat dia kampanye itu, apa yang dia sampaikan kepada rakyat betul-betul dilaksanakan ketika diberikan mandat itu. Baik dia itu sebagai pemimpin eksekutif di daerah, bupati, wali kota, gubernur, maupun sebagai pemimpin legislatif di daerah termasuk di pusat. Nah, jadi itu maksudnya dalam pembahasan saya. Kemudian seorang kepala daerah, jangan dia hanya mengandalkan tentang APBN yang diusulkan ke pusat berapa yang turun dalam 1 tahun anggaran. Dia harus menciptakan sumber-sumber pembiayaan yang bersumber dari PAD, pendapatan asli daerah itu. Ya tentunya dia harus menggali potensi-potensi daerah yang ada di daerahnya itu. Saya banyak sekali menemukan daerah itu setiap tahun daftar usulan proyek datanglah ngelobi kiri kanan di sini di Jakarta. Bagaimana caranya anggaran dikasihkan bagus-bagus, tetapi kontribusi dari itu hasil daerahnya itu nggak ada, minus. Jadi dia membangun hanya berharapkan dari APBN yang disubit untuk jadi APBD, ya melalui kementerian-kementerian itu. Nah, jadi seorang pemimpin daerah itu harus punya idealis untuk menggali potensi daerah. Nah, jadi dalam rangka untuk memajukan negara Republik Indonesia ini, untuk cepat mencapai dari cita-cita perjuangan bangsa kita ini sesuai di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Kita harus berangkat membangun daya saing. Daya saing dalam artian mulai dari pemerintahan desa, daya saing pemerintahan kecamatan, daya saing pemerintahan kabupaten, daya saing pemerintahan kota, daya saing pemerintahan provinsi, sampai kepada daya saing antar negara. Kalau dulu pengalaman pemerintahan kita yaitu berjalan sistem dari pusat ke bawah, dari pusat ke bawah, bottom up top down atau top down bottom up. Kenapa? Yaitu banyak tertinggal anggaran di pemerintahan kabupaten, pemerintahan provinsi, pemerintahan kecamatan, nggak sampai menetes. Kalau itu sampai kepada rakyat menetes sedikit. Nah, setelah di era reformasi dibalik. Jadi usulan proyek itu harus dari pemerintahan desa. Pemerintahan desa itu yang mengetahui persis kondisi di desanya itu apa yang mau dibangun. Mungkin dia punya irigasi sudah rusak, produksi sawahnya kurang baik karena tidak ada air. Kemudian dia bawa ke kecamatan. Kecamatan camat juga mau bawa ke kabupaten. Kemudian dibahas di DPR, kemudian diusulkan lagi dan seterusnya sampai tiba kepada pemerintah pusat. Itu baru mulai signifikan sistemnya merata, pemerataan pembangunan seperti itu harus dari bawah. Harus dari bawah diusul. Kalau dulu kan dari atas ke bawah. Makanya banyak yang tertinggal anggaran itu. Itu sudah bukan, tidak perlu diragukan lagi dari apa yang saya bahas dan memang sudah itu praktek itu. Kemudian kita sepakat seluruh rakyat Indonesia dalam memilih pemimpin kita ke depan. Apakah kita ada di wilayah kota tertentu, kabupaten tertentu, provinsi tertentu. Ya, kita harus memilih orang-orang yang calon pemimpin kita tentunya punya integritas, kapabilitas, intelektualitas. Bagaimana caranya itu seorang kepala daerah mampu akan memotivasi rakyatnya dalam rangka untuk menuju kepada kesejahteraannya. Kalau kepala daerahnya itu hanya tamatan SD atau hanya ujian paket persamaan, paket C. Karena lantang saya bicara ini pada waktu penelitian saya
mendapatkan ada beberapa kepala daerah di Aceh itu, di Nangro Aceh Darussalam, jadi kepala daerah hanya karena berlatar belakang pengaruhnya besar, karena dia tokoh GAM pada waktu itu. Nah, kemudian dia dapat bantuan-bantuan karena Aceh pada waktu itu banyak bantuan dari luar negeri. Malahan uang tersebut dia datang simpan di bank swasta di Jakarta, untuk ya bahasa pasar lah kita gunakan, dikorupsi lah untuk kepentingan dirinya dan kelompoknya, terutama keluarganya. Jadi kita harus memilih pemimpin yang punya intelektualitas yang bagus. Ya tentunya bukan saja hanya variabel intelektual. Pemimpin itu beriman dalam arti dia tahu bahwa kehidupan ini hanya sementara. Dia tahu bahwa masih ada kehidupan berikut yang kita lagi hadapi ke depan ketika kita sudah mati. Jadi itu ada rasa takut orang. Takutlah dia berdosa, takutlah korupsi, takutlah dia menipu uang rakyat. Kemudian yang tidak kalah pentingnya itu seorang pemimpin itu harus idealis untuk memajukan daerahnya sambil lobby-lobbynya bagus, mencari sumber-sumber pembiayaan, kemudian dia mampu menggali potensi sumber daya alam yang ada di wilayahnya, kelak akan menjadi setelah dia bangun jadi PAD, pendapatan asli daerah. Nah, itu yang diharapkan. Kemudian kalau masalah pembangunan infrastruktur di daerah-daerah otonom itu nggak usah diragukan, itu tidak cepat diaspal saja, di beton jalannya, trotoarnya, kemudian saluran airnya, kemudian apa semua itu kalau dikorupsi. Tetapi dari pemerintahan pusat itu tiap tahun itu turun itu. Jadi siapapun kepala daerah di daerah otonom itu nggak, masalah anggaran sudah jelas. Hanya maksudnya untuk kita ingin mencapai kemajuan daerah otonomi itu kita harus mampu menggali potensi-potensi daerah yang ada. Saya ambil satu lagi fenomena baru yang lagi berkembang sekarang. Contoh, penghasil nikel di Indonesia itu adalah menjadi nomor 1 di dunia. Yang keduanya Brasil, penghasil nikel di dunia. Ketiganya Australia dan lain-lain negara. Yang jelas Indonesia itu masuk dihitung 5 besar, penghasil nikel terbesar. Nah, kontribusi sumber daya alam dari nikel itu sekarang yang lagi fenomenal atau yang lagi menjadi primadona dunia, yaitu ada di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Halmahera. Tetapi sesungguhnya kita tidak sadar. Pemerintah daerah itu harus sadar. Kita secara keseluruhan harus sadar bahwa kenapa nikel itu, batu bara itu, emas itu adalah sumber daya alam yang tidak terbarukan, tidak dapat diperbaharui. Nah, ketika sekarang ini potensial luar biasa penghasilan kita segala macam. Tapi ingat, kita harus jauh memandang ke depan, generasi kita ke depan, cucu-cucu kita ke depan. Ketika mereka sudah lahir dan berkembang lagi seperti kita, mungkin kita sudah tidak ada di dunia semua ini yang lagi hidup sekarang ini. Itu mereka mau bikin apa daerahnya itu. Kemudian uang reklamasi juga tidak jelas judulnya itu sampai hari ini. Kontraktor itu tidak boleh menambang nikel batu bara sebelum dia bayar reklamasi. Kemana itu uangnya? Itu tidak dipublikasi. Yang kita ingin itu rakyat, semua sumber-sumber pemasukan daerah, negara itu dipublikasi supaya rakyat itu puas. Jangan selalu menggunakan dalil itu sebagai rahasia negara. Itulah yang membuat terpuruk secara menyeluruh itu negeri kita, ya terutama khusus di daerah-daerah otonomi. Nah, seperti lagi ini ada berita yang lagi fenomenal itu, si Gubernur Papua itu. Coba bayangin itu diberitakan, itu kalau pers memberitakan itu ada fakta. Nggak mungkin mau berani memberitakan ini kalau tidak ada cross check. Pergi main judi di luar negeri, menyimpan uang di luar negeri. Padahal ingat itu, Papua ini adalah satu provinsi yang dimanja, diprioritaskan agar cepat merata pembangunan di sana. Maka dia ada dana otonomi khusus, otsus. Tetapi saya ini bercerita fakta apa adanya. Saya pernah ketemukan di sebuah tempat hiburan di Jakarta itu, seorang bupati lagi lari untuk berantem dengan siapa itu. Tidak sadar itu aja, dan dia katakan bahwa itu bupati, kalau nggak salah, yang nggak usah sama menyebut namanya, tapi yang jelas dia dari salah satu bupati di Papua sana, di Jayapura, di provinsi Papua sana. Jadi bayangin itu. Karena kenapa? Mereka terlalu berlebihan diberikan, dimanjakan.
Ini saja KPK susahnya luar biasa, memenuhi berita itu nggak bisa ditangkap, macam-macam lah. Nggak bisa, kita harus tegas. Dia ada di mana? Provinsi Papua itu, Papua Barat dengan Papua itu wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kita harus tegas. Tidak ada tebang pilih di sini. Kemudian di samping itu, seorang kepala daerah itu harus, ketika dia jadi kepala daerah katakanlah 5 tahun atau 10 tahun, harus ada ukuran, harus ada takaran. Yang menjelang berakhir masa jabatannya, dia harus laporkan kepada DPR setempat, disaksikan dengan rakyat. Apa sih yang kamu bangun, yang kamu kerjakan? Pada intinya kalau negeri ini, ya khususnya daerah-daerah otonomi, mau ingin percepatan pembangunan itu bagus, pemerataan ekonomi itu cepat merata, itu harus ada keterbukaan di segi anggaran. Nggak usah menggunakan dalil itu yang menurut saya nggak masuk akal, bahwa ini nggak boleh, ini rahasia negara, keuangan negara. Memangnya uangmu itu kan uang rakyat. Semua itu uang rakyat. Kenapa kau harus tutupi? Bukakan kepada rakyat, dia harus tahu penggunaan uang itu. Pemasukan dari uang tambang berapa? Kemudian untuk negara atau untuk daerah, pemasukan dari PAD misalkan berapa? Pemasukan dari sumbangan pihak ketiga berapa? Apa itu perlu? Pemasukan pajak berapa? Keuntungan BUMN berapa? Ini saya bicara secara menyeluruh nasional. Nah, itulah yang menjadi masalah karena tidak keterbukaan, selalu menggunakan senjata bahwa itu adalah rahasia negara. Jadi kita berharap ini ke depannya ini supaya ada perbaikan manajemen pemerintahan. Nah, saya berbicara ini secara umum, tetapi saya lebih fokuskan kepada otonomi daerah. Karena kenapa? Saya kepingin saudara-saudara kita yang diberikan tiket atau yang diberikan dukungan oleh rakyat untuk memimpin daerah, betul-betul janganlah hianati mereka. Betul-betul kita bekerja dengan baik. Sama juga DPR yang didelegasikan, yang diberikan tiket dari rakyat, dipilih kemudian duduk. Apakah itu DPR kota, apakah itu DPR kabupaten, apakah itu DPR RI. Betul-betul jangan kita hianati itu hati rakyat. Karena kenapa? Luar biasa, Pak. Coba kita hitung-hitung itu pengeluaran APBN di seluruh Indonesia tiap tahun. Berapa itu gaji DPR RI? Per bulan aja. Atau boleh juga kita hitung per tahun. Berapa gaji itu? Hampir 4 jutaan lebih aparatur sipil negara seluruh Indonesia. Berapa gaji itu TNI seluruh Indonesia tiap 1 tahun anggaran? Berapa gaji itu polisi tiap tahun seluruh Indonesia? Dan seluruh pihak-pihak yang terkait kepada pemerintahan, institusi, departemen, lembaga yang terkait, itu berapa pengeluaran APBN itu? Jadi kalau APBN itu keluar misalkan 5 triliun, itu pembangunan infrastruktur itu paling tinggi 2 triliun. 3 itu lari ke situ. Dari mana sumber uang itu? Makanya saya berharap janganlah kita hianati hati rakyat. Betul-betul ketika kita dipilih, apakah itu DPR, apakah itu bupati, wali kota, dan gubernur, kita betul-betul komitmen untuk memperjuangkan hak-hak mereka agar cepat tercapai kesejahteraan. Karena cita-cita kita, negara kita sangat jelas tertuang mencapai masyarakat adil dan makmur. Sebelum masyarakat itu adil dan makmur, kita sejahtera dulu. Sejahtera dulu. Kita sekarang ini kan masih status negara berkembang, berarti kita sejahtera dulu. Kalau maju makmur, nanti kita jadi negara maju. Ya tergantung rencana strategis pembangunan jangka panjang nasional. Di tahun berapa itu bisa kita tinggal landas istilahnya. Jadi saya kira saya berbicara ini secara umum sebagai seorang akademisi, kemudian sebagai aktivitas hukum, ya mungkin sebagai orang politik juga. Jadi itulah barangkali pencerahan-pencerahan yang sampaikan melalui kesempatan ini, sekiranya kita dapat memaknai, kemudian menerima dengan baik. Nggak ada lain tujuan yang saya membahas soal topik ini, karena saya ingin negeri kita ini ingin cepat mencapai adil dan makmur di masa-masa yang akan datang. Dan jangan kita lupa bahwa kita itu setiap masa akan berakhir.
kemudian akan ada masa berikut. Jadi regenerasi itu adalah roda siklus secara otomatis dari Tuhan. Karena yakin, sangat percaya, itu secara otomatis seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, terkhusus di Indonesia ini, dari 270 lebih, kalau nggak salah sudah hampir 300 jiwa rakyatnya, 100 tahun atau 150 tahun yang akan datang, saya sangat jamin dan yakin secara otomatis kita sudah tidak ada di muka bumi ini. Tinggal akan mendiami lagi regenerasi manusia-manusia turunan kita yang akan datang, yang belum lahir, dan itu yang akan lahir. Jadi kasihanlah mereka nanti ke depan. Jadi dalam rangka kita membangun negeri ini, kita harus punya visi misi yang jauh memandang ke depan. Kita memandang itu sampai ke pinggir langit. Kalau perlu ada lagi pinggir langit sampai ke pinggir langit. Jadi saya kira demikianlah saya akhiri topik yang saya bawakan hari ini. Semoga segala saran saya terima. Saya sebagai manusia biasa tentunya dengan penuh keterbatasan. Yang sempurna di muka bumi ini itu hanya Tuhan. Sedangkan Nabi kita itu masih tidak sempurna, makanya ada tobat. Namanya manusia itu pasti kurang sempurna, apalagi saya ini. Jadi saya hanya menyampaikan saja, semoga mudah-mudahan semua pihak kita bisa terima dengan baik. Demikianlah saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.